guys, jadi sekarang aku akan mencari orang asing untuk mempresentasikan poster kelompok 5 tentang MDD. Mari kita cari orang asingnya. Baik, sekarang saya berbicara dengan siapa? Rina. Oke, terima kasih Karina. Saya akan menjelaskan tentang Major Depressive Disorder. Itu MDD, itu merupakan gangguan mental yang ditandai oleh suasana hati, depresi, terus kehilangan minat, kesenangan yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, gejalanya juga banyak, berupa perubahan tidur, terus juga nafsu makannya berkurang, kelelahan, konsentrasinya juga berkurang. Nah, terus di situ tuh berdasarkan DSM-5 menjelaskan kalau gejala ini tuh berlangsung setidaknya 2 minggu dan menyebabkan gangguan bermakna dalam kehidupan individu. Nah, tandanya apa aja sih? Kayak gini nih, kayak sering ngerasa sedih, terus tidak lagi nikmatin yang hal hobi yang disukain, nafsu makannya berubah, pola tidurnya berubah, terus mudah lelah, gitu ya. Sama sulit berpikir, berkonsentrasi. Terus pentingnya itu punya beberapa tanda nih, otomatis itu mengalami depresi. Untuk mengetahui apakah seseorang itu mengalami depresi, itu perlu dilihat jumlah gejalanya, lamanya gejalanya, serta berapa penting gejala tersebut dalam mengganggu kehidupan sehari-hari Mbak Rina misalnya gitu. Terus kalau misalkan udah ngalamin tanda-tanda ini, jangan self diagnose. Nah, bicarakan dengan psikolog, bisa langsung ke psikolog aja atau ke psikiater terdekat untuk mendapatkan bantuan dengan tepat, seperti itu. Nah, menurut Mbak Rina nih, seperti apa poster kelompok 5 saya ini? Dari desainnya atau dari informasinya, atau ada yang kurang? Kayaknya kurang penyebabnya deh Kak. Oke, penyebabnya. Lalu untuk desainnya? Desainnya oke. Benar-benar information ya. Dan cukup informatif. Cuman kurang dari penyebab. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Rina atas ininya. Nanti saya akan kasih gift ke Mbak Rina dan adiknya. Makasih ya. Iya. Sedih, capek, dan kehilangan semangat itu pernah dialami oleh semua orang. Tapi, kapan sih kondisi tersebut bisa mengarah kepada depresi? Menurut DSM-5-TR, seseorang yang dapat mengalami mayor depresi episode ketika terdapat minimal 5 dari 9 gejala yang muncul dalam periode yang sama, selama setidaknya 2 minggu. Nah, yang pertama itu, suasana hati depresi seperti merasa sedih, merasa kosong, putus asa, hampir sepanjang harinya. Lalu, yang kedua, kehilangan minat atau kesenangan bahkan terhadap hal-hal yang sebelumnya disukai. Yang ketiga, terjadi perubahan nafsu makan dan berat badan yang signifikan menurun. Lalu yang keempat, mengalami gangguan tidur seperti sulit tidur atau justru tidur terlalu banyak. Lalu yang kelima, adanya perubahan aktivitas fisik seperti menjadi sangat gelisah atau justru bergerak dan berbicara lebih lambat dari biasanya. Yang keenam, mudah lelah atau kehilangan energi hampir setiap hari. Ketujuh, muncul perasaan tidak berharga atau rasa bersalah yang berlebihan. Yang kedelapan, mengalami kesulitan berkonsentrasi, berpikir, atau mengambil keputusan. Dan yang kesembilan, munculnya pikiran tentang kematian atau bunuh diri, termasuk adanya rencana atau percobaan bunuh diri. Penjelasan penting, tapi ingat, memiliki beberapa gejala saja belum cukup untuk langsung menyimpulkan seseorang mengalami depresi. Gejala tersebut juga harus menimbulkan distres atau gangguan kehidupan sosial, pendidikan, pekerjaan, atau aktivitas sehari-hari. Selain itu, kondisi tersebut perlu dipastikan bukan akibat pengguna zat, kondisi medis tertentu, atau episode mania maupun hipomania. Jadi kesimpulannya, depresi itu bukan sekadar rasa sedih atau orang yang kurang bersyukur. Nah, yang perlu dipahami, depresi itu merupakan kondisi berdasarkan gejala, durasi, jumlah gejala, dan dampaknya terhadap kehidupan seseorang.
Kalau kamu atau orang di sekitarmu mengalami gejala-gejala tersebut, jangan mendiagnosis sendiri ya. Konsultasikan ke tenaga profesional kesehatan mental untuk mendapatkan penilaian yang tepat.